Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kita kali ini kita akan membahas penyajian data, yaitu mencari informasi dari sebuah tabel dan diagram, atau menentukan informasi yang diperoleh dari sebuah tabel dan diagram. Nah, langsung saja ya, bentuk-bentuk contoh soal yang berhubungan dengan penyajian data ini. Nah, soal yang pertama, jumlah siswa di suatu sekolah adalah 1000 siswa. Jika jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berturut-turut sebanyak 20% dan 30% dari jumlah siswa, berarti dari 1000 siswa ya, yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini adalah diagram lingkarannya: marching band, paskibra, olahraga, pramuka, dan bela diri. Nah, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah A. Pada paskibra, siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Yang B. Siswa laki-laki yang mengikuti kegiatan marching band sebanyak 30 orang dan perempuannya adalah 90 orang. C. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan olahraga adalah 125 orang. Nah, di sini kata kuncinya adalah jumlah siswa yang laki-laki adalah 20% ya dari jumlah siswa. Nah, kita menentukan banyak siswa dulu yang mengikuti kegiatan ekskul, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Di sini laki-lakinya adalah 20%, berarti 20 per 100 dikali dengan 1000 ya, dikali dengan 1000. Nah, ini tewas. Jadi banyak siswa laki-laki yang mengikuti kegiatan ekskul adalah 200 orang ya. 200 orang. Nah, untuk yang perempuan adalah sebanyak 30% yang mengikuti kegiatan ekskul. Jadi banyak siswanya adalah 30 per 100 dikali 1000 ya. Nih kali dengan 1000 berarti nilainya sama dengan 300 orang ya, 300 orang. Nah, ini informasi utama dulu. Jadi banyak siswa laki-laki yaitu 200 orang, sedangkan untuk yang perempuannya yang mengikuti kegiatan ekskul adalah 300 orang. Nah, jadi total keseluruhan yang mengikuti kegiatan ekskul ini adalah 500 orang atau separuh dari jumlah siswa ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataannya. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, nah langsung saja kita jawab. Nah, pada paskibra siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Nah, laki-laki mengikuti ekskul 200 orang, jadi perempuan adalah 300 orang ya. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah paskibranya. Paskibranya yaitu laki-lakinya 20%, berarti laki-laki 20% berarti 20 per 100 dikali dengan jumlah yang mengikuti kegiatan ekskul laki-laki adalah 200 orang, berarti dikali dengan 200. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Tewas tinggal 40 orang ya. Jadi yang mengikuti kegiatan ekskul paskibra yang laki-laki adalah 40 orang. Nah, yang perempuannya berapa gitu? Perempuannya berapa di sini? 15% ya. Yang kita perhatikan adalah paskibra terlebih dahulu, yaitu yang perempuannya adalah 15%, berarti 15 per 100, oke, dikali dengan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekskul perempuan adalah 300 orang, yaitu kali dengan 300 orang. Nah, jadi nilainya sama dengan tewas. Jadi 15 dikali 3 adalah 45 orang. Nah, jadi untuk pernyataan yang pertama, apakah bernilai benar? Pada paskibra siswa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, laki-laki lebih sedikit ya, berarti pernyataan ini adalah salah ya. Nah, paskibra perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi pernyataan yang A bernilai salah gitu ya.
Yang B, siswa laki-laki yang mengikuti kegiatan marching band sebanyak 30 orang dan perempuannya adalah 90 orang. Jadi yang kita perhatikan marching band lagi nih. Marching band. Nah, kita perhatikan marching band laki-laki banyak siswanya 15%, berarti 15 per 100, oke, dikali dengan 200 orang. Jadi tewas tinggal 30 orang. Jadi banyak siswa yang mengikuti kegiatan marching band untuk laki-laki adalah 30 orang. Yang perempuan berarti berapa persen di sana? 30%. Berarti 30 per 100 dikali 300 orang ya, kali 300 orang. Tewas tinggal 90 orang. Jadi untuk pernyataan B, siswa laki-laki yang mengikuti kegiatan marching band 30 orang benar dan perempuannya adalah 90 orang juga benar. Jadi pernyataan yang B nilainya adalah benar ya. Jadi pernyataan B benar, pernyataan A salah. Sekarang yang terakhir, pernyataan yang ketiga. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan olahraga adalah 125 orang. Jadi yang kita perhatikan adalah olahraga. Jumlahnya adalah 125 orang, berarti jumlah laki-laki dan perempuannya adalah 125. Kita buktikan laki-laki 30%, berarti 30 per 100 dikali 200 orang ya, dikali dengan 200 orang. Tewas tinggal 60 orang. Jadi yang laki-laki adalah 60 orang, sedangkan perempuannya berapa? Perempuannya 10%, 10 per 100 dikali 300 orang, kali 300 orang, maka 30. Jadi jumlah laki-laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan ekskul olahraga adalah 30 ditambah 60, nilainya sama dengan 90 orang. Nah, jadi pernyataan C apakah benar atau salah? Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan olahraga adalah 125, berarti salah karena yang kita temukan adalah 90 orang. Nah, ini adalah untuk menyatakan pernyataan benar atau salah. Nah, itu ya. Kita lanjut soal yang kedua. Diagram berikut menggambarkan kondisi lulusan SMK dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, ini adalah maaf ya, ini tahun 2016 ya. Kalau kita perhatikan di tabelnya yaitu tahun 2016 ya. Nah, berarti 2015 kita coret dari tahun 2016 karena informasi yang ada di tabelnya adalah dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah lulusan SMK yang menganggur tahun 2016 adalah 28,57%. Yang B, lulusan SMK yang milih kuliah terbanyak pada tahun 2019. Yang C, rata-rata lulusan SMK yang bekerja selama 5 tahun terakhir adalah 215 orang. Dan D, jumlah pengangguran lebih rendah daripada kuliah pada tahun 2018. Yang E, jangkauan lulusan SMK yang bekerja adalah 50 orang. Jangkauan lulusan SMK 5 tahun yang terakhir adalah 50 orang. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataannya. Nah, apakah benar, salah? Mari kita jawab untuk soal nomor 2 ini. Nah, lulusan SMK yang menganggur pada tahun 2016 adalah 28,57 yang kita perhatikan 2016. Nah, 2016 ya. Nah, ini yang kita perhatikan jumlah seluruh siswanya. Jumlah siswa sama dengan, kita perhatikan jumlah siswa dulu, 200 ditambah 100 ditambah 50, maka nilainya sama dengan 350 siswa. Yang ditanya adalah persentase yang menganggur. Kita perhatikan yang menganggur warna biru tabelnya ya, berarti 100. Jadi persentase nganggur
nganggur sama dengan persentasenya 100 ya, karena yang menganggur adalah 100 orang, per banyak siswanya adalah 350 dikali dengan 100%. Maka ini bisa kita sederhanakan dulu, tewas. Jadi nilainya sama dengan 1000 dibagi dengan 35. Maka nilainya sama dengan 28,57%. Nah, jadi pernyataan yang A bernilai benar ya. Untuk pernyataan A adalah bernilai benar. Nah, yang kita perhatikan ini karena yang ditanya yang nganggur pada tahun 2016, yang kita perhatikan adalah tahun 2016. Kita perhatikan jumlah siswanya adalah 350, maka persentase yang nganggur sama dengan yang nganggurnya 100 orang per 350 jumlah siswanya dikali dengan 100%. Jadi ini tewas tinggal 1000 per 35, nilainya sama dengan 28,57%. Ini lebih kurang ya. Maka pernyataan yang A bernilai benar. Nah, yang B, lulusan SMK yang memilih bekerja terbanyak pada tahun 2019. Yang bekerja warna pink, yang ini berarti ya, yang bekerja terbanyak di tahun 2019. Nah, kita perhatikan ini 200, 225, 200, 250, 200. Jadi yang terbanyak adalah pada tahun 2019, yaitu 250 orang. Jadi pernyataan yang ini adalah bernilai benar ya. Jadi lulusan SMK yang memilih bekerja terbanyak pada tahun 2019. Jadi pernyataan yang B bernilai benar. Yang C, rata-rata lulusan SMK yang bekerja selama 5 tahun terakhir adalah 215. Yang ditanya adalah rata-rata, X bar ya. Kita jumlahkan yang bekerja berarti 200, 2016 dulu ditambah 2017 berarti 225, tambah 2018 200 orang, tambah 2019 250 orang, tambah 2020 yaitu 200 orang per 5 tahun ya, per 5. Nah, kita jumlahkan 200 ditambah 225 445, ditambah 200 625, ditambah 250 875, ditambah 200 1075 ya, 1075 dibagi dengan 5. Nilainya sama dengan 1075 dibagi dengan 5, 2 habis 7 1 tinggal 2 25 dibagi 5 berarti 215 orang. Jadi rata-rata yang kita temukan adalah 215. Apakah pernyataan yang C benar? Benar ya. Rata-rata lulusan SMK yang bekerja selama 5 tahun terakhir adalah 215. Berarti pernyataan yang C bernilai benar ya. Yang D, jumlah pengangguran lebih rendah daripada kuliah pada tahun 2018. Yang kita perhatikan 2018 ini yang nganggur, ini adalah yang bekerja. Kita perhatikan jumlah pengangguran lebih rendah daripada yang kuliah pada tahun 2018. Ini yang nganggur 75, yang kuliah 75. Berarti pernyataan ini salah ya. Pernyataan ini jelas salah karena nilainya sama. Jadi jumlah pengangguran sama dengan jumlah yang kuliah pada tahun 2018. Berarti pernyataan yang D salah. Yang E, jangkauan lulusan SMK yang bekerja adalah 50. Jangkauan apa? X terbesar atau nilai yang terbesar dikurang dengan nilai yang terkecil. Nah, jadi jangkauannya adalah nilai yang terbesar, yaitu lulusan yang bekerja ya. Yang bekerja lulusan yang terbesarnya 250 ya. 250 nilai yang terbesarnya yaitu pada tahun 2019.
sedangkan nilai yang terkecil yang bekerja adalah 200 ya, 200. Maka 250 dikurang 200 adalah 50. Jadi jangkauan yang kita temukan adalah 50. Apakah pernyataan yang E benar? Jangkauan lulusan SMK yang bekerja adalah 50 orang. Berarti ini benar. Jadi pernyataan yang salah cuma yang D. Nah, ini adalah cara menentukan informasi yang kita peroleh dari sebuah tabel atau membaca nilai tabel atau diagram. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di share dan subscribe ya. Nah, terima kasih ya.